China hari ini dengan ekonominya yang superpower, teknologi yang canggih, dan pengaruh politiknya yang makin luas nggak tercipta dalam semalam. Perjalanan mereka panjang banget dan tiap generasi punya nahkoda yang beda-beda. Mulai dari Mao Zedong, si pendiri Republik Rakyat Tiongkok yang ngegas revolusi ideologi dari tahun 1949 sampai 1976, lalu tongkat estafetnya dipegang Deng Xiaoping yang mikir, kayaknya rakyat juga butuh makan deh, dan mulai buka pintu buat reformasi ekonomi gede-gedean. Terakhir ada Xi Jinping yang masih memimpin sampai sekarang, yang bukan cuma makin ngejaga kekuasaan tapi juga ngebut modernisasi di segala lini. Selain tiga pemimpin ini, tentu aja masih ada pemimpin-pemimpin lain yang juga berjasa atas kemajuan China saat ini. Tapi hari ini kita akan bahas tiga pemimpin China yang mungkin udah nggak asing di telinga kamu. Hai penjajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Tanggal 1 Oktober 1949 jadi momen bersejarah buat Tiongkok. Di atas gerbang Tiananmen, Mao Zedong berdiri dan secara resmi mendeklarasikan lahirnya Republik Rakyat Tiongkok. Waktu itu, Partai Komunis menang perang saudara melawan Kuomintang, sekaligus menutup babak panjang kekacauan politik dan campur tangan asing yang udah lama bikin Tiongkok gak tenang. Sebagai pemimpin negara yang baru berdiri, Mao gak cuma mikirin soal pemerintahan. Dia datang dengan ideologi khas, yaitu Maoisme. Ini versi Marxisme-Leninisme yang dibikin lebih cocok sama kondisi Tiongkok yang waktu itu masih didominasi wilayah pedesaan. Buat Mao, revolusi nggak berhenti di perang, tapi harus terus dilanjutin lewat perang kelas sampai terbentuk masyarakat tanpa kelas. Langkah awal Mao cukup radikal. Dia langsung rombak struktur sosial dan ekonomi, salah satunya lewat redistribusi tanah. Tanah-tanah milik para tuan tanah diambil dan dibagi ke petani kecil. Tujuannya buat ngapus sistem feodal yang udah mendarah daging di desa-desa. Terus, waktu tahun 1953, diluncurinlah rencana 5 tahun pertama, yaitu semacam peta jalan buat industrialisasi besar-besaran ala Soviet. Mulai dari pabrik baja, tambang batu bara, sampai proyek-proyek infrastruktur. Tahun 1958, Mao Zedong punya ambisi besar. Lewat program yang dikasih nama Great Leap Forward alias lompatan jauh ke depan, dia pingin ngebangun China jadi negara industri maju dan ngalahin Inggris dalam 15 tahun. Tapi caranya benar-benar radikal dan mau ngubah struktur masyarakat secara total. Para petani dipaksa masuk ke komune rakyat dan kehilangan hak milik pribadi. Semua kerja kolektif, tapi hasil panen jadi tanggung jawab negara. Karena sistem targetnya ketat, pejabat-pejabat di bawah justru takut ngaku gagal. Terus eksperimen absurd juga ikut berkontribusi. Kayak bikin tungku baja rumahan di desa-desa yang malah nyita waktu dan tenaga para petani. Banyak dari mereka harus nyari logam di rumah sendiri termasuk alat masak kayak pagar atau bahkan perabotan, terus dilebur jadi baja yang ternyata nggak berguna. Akibatnya pertanian malah jadi terbengkalai. Rakyat nggak punya pilihan selain ikut karena kalau nolak bisa dicap anti revolusi yang artinya bisa dihukum, dikucilkan, bahkan dipenjara. Masalahnya banyak pejabat lokal takut laporan mereka dianggap gagal. Jadi angka produksi sering dimanipulasi dan dibilang panennya melimpah padahal ladangnya kering. Karena laporan palsu itu distribusi makanan jadi ngawur. Beras dikirim ke kota atau ke luar negeri, padahal desa-desa kelaparan. Akibatnya jutaan orang tewas karena kelaparan. Estimasinya bervariasi, tapi angka korban mencapai sekitar 15-45 juta jiwa, menjadikannya salah satu bencana kemanusiaan paling tragis di abad ke-20. Ironisnya, program yang dimaksudkan buat melompat ke depan justru bikin China jatuh ke lubang krisis yang dalam. Dan yang bikin makin tragis, ini semua terjadi dalam sistem yang tertutup dan otoriter. Gak ada ruang buat kritik, gak ada media bebas yang bisa lapor bencana yang terjadi. Jadi, meski jutaan orang mulai kelaparan dan meninggal, informasi itu gak pernah sampai ke atas, atau kalaupun sampai, informasi itu ditutup sedemikian rupa demi nyembunyiin kegagalan mereka. Setelah kegagalan Great Leap Forward, Mao sempat mundur dari panggung utama.
Tapi tahun 1966 dia kembali dengan gebrakan baru, yaitu revolusi kebudayaan. Tujuannya kali ini adalah membersihkan partai dari unsur borjuis dan musuh revolusi, termasuk sesama elit partai sendiri. Mau menggerakkan anak-anak muda lewat pasukan Red Guards, mereka nyerbu sekolah, membakar buku, menghancurkan kuil, bahkan menghakimi orang tua atau guru mereka sendiri kalau dianggap lawan revolusi. Akibatnya muncul kekacauan di mana-mana. Banyak orang dipermalukan, dipenjara, dikirim ke kamp kerja paksa, atau bahkan dieksekusi. Sekolah tutup, dunia intelektual dibungkam, dan pemerintahan lumpuh karena konflik internal. Bahkan orang-orang dekat partai pun gak luput dari revolusi kebudayaan Mao tersebut. Salah satunya adalah Xi Chongsun, yaitu ayah dari Xi Jinping yang dulu adalah pejabat tinggi dari Partai Komunis. Ia disingkirkan, dicap sebagai pengkhianat revolusi, dan bahkan diasingkan. Xi Jinping kecil pun ikut merasakan kerasnya hidup di pedesaan, menggali lubang di gua, makan bubur kasar, dan belajar bertahan dalam sistem yang mempermalukan keluarganya sendiri. Kalau kamu penasaran gimana caranya Xi Jinping bisa bangkit dari keterasingan hingga jadi presiden yang paling kuat sejak Mao, kamu bisa tonton video kita tentang kisah Xi Jinping ya. Gaya kepemimpinan Mao karismatik tapi juga sangat otoriter. Dia dibikin jadi simbol utama negara. Potretnya ada di mana-mana, kutipan-kutipannya dikutip kayak ayat suci, dan rakyat disuruh mengagumi dia layaknya tokoh dewa. Mobilisasi massa dijadikan alat utama untuk mengontrol kekuasaan. Tapi meski banyak sisi kelam, ada juga jejak positif dari era Mao. Tingkat melek huruf naik drastis, perempuan punya posisi hukum yang lebih setara, dan akses layanan kesehatan dasar mulai menjangkau desa-desa lewat sistem barefoot doctors, yaitu dokter desa yang beneran jalan kaki ke pelosok. Setelah Mao Zedong wafat tahun 1976, kursi kekuasaan secara resmi jatuh ke tangan Hua Guofeng, orang yang ditunjuk langsung Mao sebagai penerus. Hua sempat menjabat sebagai Perdana Menteri dan juga Ketua Partai Komunis, dua posisi paling tinggi secara formal. Tapi meskipun jabatannya kelihatan mentereng, pengaruh politik Hua nggak sekuat yang dibayangin. Dia coba nerusin gaya kepemimpinan Mao, termasuk kampanye ekonomi yang serupa. Tapi justru kehilangan dukungan dari para elit partai yang mulai lelah dengan eksperimen politik dan kekacauan ekonomi. Nah, di saat itulah muncul Deng Xiaoping, tokoh senior partai yang sempat disingkirkan selama revolusi kebudayaan. Deng bukan sekedar bangkit, tapi perlahan merebut hati para elit partai dan militer dengan pendekatan yang lebih pragmatis. Dia dorong reformasi ekonomi, buka kerjasama dengan negara-negara barat, dan nekenin pentingnya stabilitas serta pembangunan. Yang menarik, Deng Xiaoping nggak pernah menjabat sebagai presiden, perdana menteri, atau bahkan sekretaris jenderal partai. Tapi dia menguasai posisi strategis kayak ketua Komisi Militer Pusat, ketua konsultatif politik Tiongkok atau CPPCC, dan anggota senior Politbiro. Lewat jabatan-jabatan inilah Deng mengendalikan militer, kebijakan negara, dan arah masa depan partai yang menjadikannya pemimpin paling berpengaruh meskipun nggak pernah duduk di singgasana resmi. Karena itu, dia dijuluki Paramount Leader. Bukan jabatan resmi, tapi sebuah pengakuan bahwa dialah penguasa sejati Tiongkok dari akhir 1970-an hingga awal 1990-an. Terus siapa presiden Tiongkok secara formal saat itu? Setelah era Mao, posisi presiden dipegang oleh Li Xiannian dari tahun 1983 sampai 1988. Kemudian digantikan oleh Yang Shangkun dari tahun 1988 hingga 1993. Tapi tetap aja, meskipun mereka pegang jabatan tertinggi secara administratif, kendali utama tetap berada di tangan Deng Xiaoping. Gaya kepemimpinan Deng beda jauh dari Mao. Kalau Mao itu ideolog banget, tapi Deng lebih realistis. Salah satu kutipan terkenalnya adalah, "Gak penting kucing itu hitam atau putih, yang penting bisa nangkap tikus." Artinya, selama suatu kebijakan atau tindakan mampu memperbaiki kehidupan rakyat dan memajukan negara, maka itu layak dipakai apapun label ideologinya. Entah komunis atau kapitalis ala barat. Tahun 1978, Deng mulai gebrakan besar lewat program reformasi dan keterbukaan alias Kaike Kaifang. Langkah pertama, dia bubarin sistem pertanian kolektif.
Tanah yang dulu dikelola bareng sekarang dikembaliin ke tiap keluarga petani. Petani boleh jual kelebihan hasil panen dan insentif produksi pun naik. Hasilnya produksi pangan melonjak drastis. Di sektor industri, Teng pelan-pelan masukin unsur pasar. Negara tetap pegang sektor strategis, tapi sektor lain mulai dibuka. Salah satu ide paling berani Teng adalah bikin zona ekonomi khusus di daerah pesisir seperti Shenzhen yang waktu itu cuma desa nelayan. Di tempat-tempat ini investor asing dipersilakan masuk, teknologi ditransfer, dan ekspor didorong. Dari sinilah Tiongkok mulai bertransformasi jadi raksasa ekonomi global. Masuk dekade 80-an, pertumbuhan ekonomi Tiongkok melejit. Jutaan orang keluar dari kemiskinan, dan Teng nyebut model ini sebagai sosialisme dengan karakteristik Tiongkok, alias ekonomi pasar yang tetap dikontrol negara. Tak pakai istilah kapitalisme, tapi sebenarnya prakteknya mirip banget. Teng juga punya visi jangka panjang lewat program 4 modernisasi yang fokus ke pertanian, industri, pertahanan, dan iptek. Tiongkok mulai invest besar-besaran di riset, teknologi tinggi, dan pendidikan. Bahkan sejak tahun 1986, Teng ngeluncurin program 863 buat ngejar ketertinggalan di bidang teknologi strategis kayak komputer, bioteknologi, dan dirgantara. Teng juga belajar dari masa kelam era Mao. Dia tahu bahayanya kalau kekuasaan terlalu absolut. Maka itu di tahun 1982 dia dorong perubahan konstitusi dengan masa jabatan presiden dibatasi 2 periode. Padahal dia sendiri nggak pernah jadi presiden. Tapi ini semacam sinyal bahwa Tiongkok gak boleh balik ke era kultus individu. Dia juga ngejalanin kebijakan Poluan Fanceng, alias ngebenerin kebijakan yang salah dan balikin ke jalan yang benar. Korban revolusi kebudayaan direhabilitasi, sistem hukum dan birokrasi juga dibenahi. Tapi meskipun banyak kebijakannya yang lebih ke arah kapitalis ala barat, Teng tetap pegang teguh prinsip bahwa Partai Komunis adalah satu-satunya pusat kekuasaan. Dan ini terlihat jelas di tragedi lapangan Tiananmen tahun 1989. Ribuan mahasiswa dan warga yang demo minta reformasi politik dibubarin paksa oleh militer. Meskipun Teng nggak di lokasi saat itu, tapi dia dukung tindakan tegas tersebut demi stabilitas nasional. Teng juga buka hubungan dagang dan diplomasi dengan negara-negara besar kayak Amerika, Jepang, dan Eropa. Dan salah satu pencapaiannya adalah ngembaliin Hong Kong dan Makau ke pangkuan Tiongkok. Prinsip yang dia usung yaitu satu negara dua sistem. Wilayah itu boleh tetap kapitalis asal ngakuin kedaulatan Beijing. Warisan era Teng gede banget. Dia berhasil nyelamatin Tiongkok dari kehancuran ekonomi dengan ngebuka pintu globalisasi dan meletakkan fondasi buat kebangkitan Tiongkok hari ini. Banyak yang nyebut dia sebagai arsitek kapitalisme Tiongkok, tapi Teng selalu bilang, ini tetap sosialisme, cuma disesuaikan. Model yang dia bangun yang merupakan gabungan antara ekonomi pasar, kekuasaan negara yang kuat, dan kontrol politik ketat jadi cetak biru pembangunan Tiongkok sampai hari ini. Sekarang kita masuk ke Xi Jinping, sosok baru yang benar-benar mengubah arah komando. Dia resmi naik sebagai Sekjen Partai Komunis Tiongkok di akhir tahun 2012. Lalu jadi presiden setahun kemudian pada Maret 2013. Gak pakai lama, dia langsung konsolidasiin kekuasaan dengan sangat cepat dan kuat, mirip gaya Mao tapi dikemas dengan narasi nasionalisme, efisiensi, dan kejayaan Tiongkok. Di tahun-tahun awal kepemimpinannya Xi mulai bersih-bersih di dalam partai. Dua kubu besar warisan pendahulunya, yaitu fraksi Shanghai dari era Jiang dan fraksi tuan rumah yang teknokratis ala Hu Jintao, pelan-pelan disingkirin. Orang-orang kepercayaannya ditempatin di posisi penting dari partai, militer, sampai birokrasi. Model kepemimpinan kolektif yang dijaga sejak era Teng pun ditinggalin. Puncaknya tahun 2018, Xi menghapus batas masa jabatan presiden yang artinya dia bisa memimpin selama yang dia mau. Di dalam negeri, Xi ngeluncurin kampanye anti korupsi besar-besaran sejak awal masa jabatannya. Slogannya adalah, buruh, harimau, dan lalat. Artinya baik pejabat kelas atas maupun yang kecil-kecil bakal disikat kalau ketahuan korupsi. Ribuan kader partai, pejabat pemerintah, sampai jenderal militer dijerat kasus. Publik banyak yang ngedukung karena sistem jadi lebih bersih, tapi banyak juga yang bilang ini adalah cara Xi untuk nyingkirin rival politiknya.
Selain itu, Xi juga ngenalin visi besar yang disebut mimpi China, yaitu sebuah gambaran tentang Tiongkok yang bangkit, kuat, dan berjaya secara global. Salah satu wujudnya adalah program kemakmuran bersama, yang intinya adalah menekankan kesenjangan. Pemerintah kasih subsidi ke desa-desa, genjot pengentasan kemiskinan, dan mulai nertipin dominasi para taipan swasta, khususnya di sektor teknologi dan pendidikan. Contohnya regulasi ketat buat Alibaba, Tencent, hingga larangan bisnis edukasi berbasis profit. Untuk urusan sosial dan politik, Xi juga nggak main-main. Media dipantau ketat, internet disaring habis-habisan lewat Great Firewall, dan diskusi-diskusi politik yang keluar dari jalur partai bisa langsung dibungkam. Loyalitas ke partai jadi kunci kalau mau naik jabatan. Di panggung internasional, gaya Tiongkok di bawah Xi juga berubah. Kalau dulu cenderung defensif dan kalem, sekarang jadi lebih agresif dan percaya diri. Tahun 2013, Xi ngeluncurin proyek besar Belt and Road Initiative, yaitu jalur dagang raksasa yang melintasi darat dan laut dari Asia sampai Eropa dan Afrika. Lewat proyek ini, Tiongkok kebangun jalan, pelabuhan, dan rel di berbagai negara, dan tentu aja memperluas pengaruhnya. Diplomasi luar negeri pun jadi lebih vokal dan keras, dikenal sebagai wolf warrior diplomasi. Sengketa di Laut Cina Selatan juga makin panas, hubungan dengan Amerika Serikat pun makin tegang sejak perang dagang dimulai di era Trump dan terus berlanjut hingga sekarang. Intinya, karakter utama dari era Xi adalah penguatan kembali dominasi partai komunis dan gak ada ruang buat liberalisasi politik ala Barat. Xi negasin kalau sistem satu partai adalah satu-satunya cara menjaga stabilitas dan pembangunan. Meskipun prakteknya banyak elemen kapitalisme, narasi resminya tetap Tiongkok ada di jalur sosialisme. Salah satu target jangka panjangnya adalah 2 tujuan abad, yaitu menjadikan Tiongkok sebagai masyarakat sejahtera tahun 2021 di perayaan 100 tahun PKC, dan menjadi negara adidaya penuh di tahun 2049 di perayaan 100 tahun RRT. Walaupun gaya kepemimpinan dan pendekatan Mao Zedong, Deng Xiaoping, dan Xi Jinping beda-beda, tapi ada satu benang merah yang tetap mereka jaga, yaitu fondasi dasar untuk menjaga stabilitas politik dan pembangunan jangka panjang Tiongkok. Dari zaman tertutup dan miskin, sampai jadi salah satu raksasa ekonomi dunia, prosesnya nggak instan, tapi bertahap dan penuh strategi. Pertama, soal kontrol politik dan posisi Partai Komunis. Ketiganya sepakat kalau partai adalah aktor utama dan bahkan bisa dibilang partai adalah negara itu sendiri. Mau misalnya, ngebangun sistem super otoriter di mana semua keputusan mutlak dari partai. Sistem lama dibongkar, lawan politik dibungkam, dan rakyat dikendaliin lewat kampanye-kampanye ideologis seperti revolusi kebudayaan. Begitu mau turun, Deng Xiaoping masuk dengan gaya yang lebih kalem. Dia nggak ngubah sistem satu partai, tapi mulai bikin batasan-batasan kayak masa jabatan dan pembagian kekuasaan, biar kekuasaan nggak terlalu terpusat lagi kayak zaman Mao. Nah, di era Xi Jinping justru balik arah dengan menghapus aturan batas masa jabatan presiden di tahun 2018, terus konsolidasiin kekuasaan sampai ke akar-akarnya. Meski cara mereka beda-beda, partai tetap jadi pusat kendali dan stabilitas politik harus dijaga mati-matian. Kedua, soal pembangunan ekonomi. Mao emang memulai industrialisasi, tapi banyak kebijakannya yang gagal karena terlalu ideologis dan kaku. Contohnya Great Leap Forward yang malah bikin krisis kelaparan besar-besaran. Deng Xiaoping lalu datang dengan pendekatan pragmatis dan buka pintu investasi asing, bikin zona ekonomi khusus dan mulai kasih ruang buat pasar, tapi negara tetap pegang sektor-sektor strategis. Xi Jinping mewarisi hasil reformasi ekonomi itu, tapi dia sadar kalau dunia udah berubah. Sekarang dia dorong Tiongkok buat lebih mandiri secara ekonomi, fokus ke konsumsi domestik, dan ngegas perkembangan teknologi kayak AI dan semikonduktor. Arah ekonomi China dari zaman ke zaman terus naik level, dari sekedar bertahan hidup sampai jadi pemain global, tapi tetap dengan tangan negara yang kuat di balik layar. Ketiga, soal visi kebangkitan nasional. Mau ngebangun Republik Rakyat Tiongkok dengan semangat melawan penjajahan dan dominasi asing. Semua tentang kedaulatan dan berdikari.
Sedangkan Teng geser fokus ke kesejahteraan rakyat dengan membuka ekonomi dan bikin rakyat bisa hidup lebih layak. Xi kemudian muncul dengan ide China Dream, yaitu mimpi untuk balikin posisi Tiongkok sebagai kekuatan dunia. Di sini dia nggak cuma ngomongin ekonomi, tapi juga militer modern, teknologi strategi, sampai penguatan budaya nasional. Keempat, soal kebijakan sosial dan infrastruktur. Mau mulai dari bangun pendidikan dasar dan layanan kesehatan meskipun seadanya dan penuh tekanan ideologis. Teng memperkuat sistem pendidikan, bikin wajib belajar 9 tahun dan ngehidupin lagi kampus-kampus yang mati suri karena revolusi kebudayaan. Xi kemudian lanjutin dengan program pengentasan kemiskinan besar-besaran, bagi-bagi bantuan ke desa-desa dan mulai redistribusi tanah. Soal infrastruktur, dari bendungan dan jalan zaman Mao, ke jaringan transportasi dan energi zaman Teng, sampai infrastruktur digital di era Xi kayak kereta cepat, kota pintar, pusat data, sampai panel surya dan angin, intinya pembangunan fisik dan sosial tetap jadi prioritas di setiap generasi pemimpin. Yang terakhir soal hubungan luar negeri. Mao awalnya keras dan konfrontatif, bahkan sempat pecah kongsi sama Uni Soviet. Tapi kemudian dia mulai buka komunikasi dengan AS lewat pertemuan ikonik sama Nixon. Teng lanjutin keterbukaan itu, bahkan di zamannya Tiongkok masuk IMF, Bank Dunia, dan buka diri buat perdagangan internasional. Nah, Xi bawa semuanya ke level baru. Lewat Belt and Road Initiative, dia dorong kerjasama infrastruktur lintas negara dari Asia sampai Afrika dan Eropa. Diplomasi Tiongkok juga makin tegas, terutama soal Laut China Selatan dan persaingan dengan Amerika Serikat. Dari yang tadinya negara tertutup, Tiongkok sekarang ikut mendesain ulang aturan main global. Kalau ditarik benang merahnya, meskipun latar belakang dan gayanya beda, Mao, Teng, dan Xi sama-sama punya peran penting dalam menjaga kesinambungan. Dari menjaga stabilitas politik, memperkuat ekonomi, membangun negara, sampai ngangkat posisi Tiongkok di panggung dunia. Dari revolusi agraria ke kapitalisme negara, dari isolasi sampai maju ke panggung global, semua proses itu jalan terus di bawah satu partai. Dan itulah yang bikin Tiongkok tetap berdiri kuat sampai hari ini. 3 pemimpin, 3 gaya berbeda, dengan satu negara yang berubah total. Kalau kamu hidup di masa itu, menurutmu siapa yang paling layak jadi pemimpin? Mau yang penuh ideologi? Teng yang pragmatis, atau Xi yang strategis tapi keras? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.